7, banyak diam dan memperbanyak lapar. Jangan ayam pegang anak makan itu. Dan tidak diperbolehkan berkata-kata kecuali darurat. Lihat anak orang jalan mobil lancak lalu atau kendaraan sana, itu darurat kalau melanggar kan. Kedelapan, berakhlak mulia. Maksud berakhlak mulia kita ini Tuhan Nabi nih, jangan sembarangan. Yang itu lancang, orang itu lancang, amuk itu ada berakhlak mulia, ada gitu. Bujur-bujur nutup aurat paling ada. Kalau perlu mah sebukan awak lah. Begitu berakhlak untuk Tuhan Nabi. Berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi, arba'un turba'u abdu ila a'la darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu al-ilmu wa tawadu wa sakha wa husnul khuluq. Artinya 4 perkara yang dapat mengangkat derajat hamba ke derajat yang tinggi, sekalipun sedikit amal dan ilmunya. Kata lebih ada beramal kata lebih mati santai aja. Jadi diangkat Tuhan derajatnya 1 ya, lemah lembut, ada penyanyitan, maksudnya orang lemah lembut bahasa Nabi, ilim, lemah lembut. 2, rendah diri. Nah, itu perlu latihan, merendahkan diri. Timbul untuk kita muliakan turunkan menjadi alim syukur. Amun terlena dan kemuliaan, amun kan dimuliakan orang lalu menyanyi oleh orang. Bahaya juga gitu. Namanya rendah diri. Kedua, pemurah. Jangan pemalar. Pemurah ini kan pintu rezeki juga sekalinya lah. Lawan yang Nabi asyahyu qaribun min jannah, pemurah itu dekatlah surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Imam Nawawi rahimahullah itu kada hancur 250 tahun sampai akan orang dibaca Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini mencetuskan sunat memperingati maulid dengan membaca maulid tuh. Sekalinya orang kan dihancur, lain-lain dihancur karena di Mekah kayak ini itu kekurangan tuh. Sudah kawasan dipindah ke orangnya, jadikan 1. Orang Arab pada sadar juga ini nama keramat ini itu mencetuskan mulut-mulut ini. Di dalam kitab Bantai Surat karangan beliau, bahkan ujar beliau disitu, man ajama maulidi kuntu sapi Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa membesarkan maulidku, aku memberikan pertolongan, memberikan syafaat di hari kemudian. Barang siapa menyediakan makanan untuk orang bermulut 1 dirham sama bersedekah emas dari Gunung Tihamah aja dipadahkan sini. Hadis itu ribut orang di Banjar Bahari. Udah mau zaman Nabi ya. Imam Nawawi ini mimpi Nabi. Ujian Nabi man ajama, padahal kan sini hadis Nabi karena sini bermimpi Nabi salah. Jadi jadi hadis tuh bujur ke sini karena sini kedatangan Nabi jan Nabi ini nah ya Pak. Itu orang makan amat 250 tahun lalu sudah. Imam Nawawi tadi. Jadi pada ketika Imam Nawawi mengarang kitab ini sebagai orang pengarang, Azkar karangan beliau, Tafsir Warlabet karangan beliau, banyaklah lagi. Nah, tiba-tiba datang lelat. Beliau mengerti nilai kehausan. Karena di Makkah ini kan kalau kemarau ya Allah, ya kemarau suhu 45 derajat saja, ini panas sejalan nih, bukan kaji ya, jadi Makkah. Tapi orang sana kada apa-apa, orang kita hanya ke sananya liut kepanasan.
Ujar sini lalat nih kehausan. Diam sini memberi kesempatan lalat nih. Karena berhari kan mengarankan kata kali ini pak. Tersedot cintanya tersedot. Nah ke botol sedot ya Allah. Kan air ini sedot nih. Dinamakan cinta kan. Barannya sini jadi biarkan lalat mendekat nih. Supaya misap cinta tadi. Semacam. Jadi bermimpi setelah beliau wafat. Para ulama di zaman dulu bahwa ilmu mawawi ini di tempat yang indah di dalam surga. Akhirnya nang bermimpi tadi bertakwa. Aisyah ini manjilah wahai Tuhan, amalan-amalan yang membuat Tuhan ini ditempatkan di tempat yang indah di dalam surga itu. Imam Nawawi kadang menyesalkan aku mengarang kitab hadis, mengarang kitab tafsir kata itu. Sini bercerita pada waktu aku menulis adalah kehausan, biarkan misap cintaku supaya lepas dari dahaga itu yang buatku masuk ke surga. Yang indah-indah kan sadar amalannya. Jadi kalau menurut hadis Nabi pun tasaddaku an mautakum walau bisyurbatin. Sedekahlah orang yang mati dari kamu walaupun seteguk air. Seteguk air itu berapa lah? Sebiji sebotol aqua halus barang. Saya dibuka. Wa illam takdiru janabi jika kamu kada mampu miskin benar nih. Ada kawan ekor aqua mencegah dibari kalau orang. Wa bi ayatin min kitabillah. Hadiahi orang mati dari kamu dengan ayat-ayat Allah, baca Allah. Atau kau bersedekah baca ayat-ayat Allah, kalau sangat barang. Hadiahkan pahala bacaan ini nawan almarhum yang meninggalkan kita nih. Wa illam taqdiru ala jika kamu bisa membaca sama sekali aja. Fad'u bil maghfirati wa rahmah. Jadi jangan doakan almarhum meninggalkan itu semoga dalam keampunan, semoga dalam rahmat. Ini ujian Nabi lawan kita. Karena ada pendengar TV kan boleh, wow, boleh arwah, biar aja letakkan yang kelihatan aja ya Allah. Mama yang di TV, kok ada lawas kena menjipunnya, ada di langit, ada di arwah juga, lelas. Karena banyak contohnya, orang naik haji nih. Ada nak ada anuan lalu. Karena itu kan ada nenek haji di rumah itu tiap malam Jumat baca asin pinjam kurang tuan rumahnya kalau musim panas di sini aja. Nak ada apa tuh karing lakungan gelisah itu karena di rasa tenangnya rasa kedatangan minuman terasa ya Allah hidup aja tuh apalagi mati kan. Nah jadi sambungannya pelan. Berkata sebagian ulama sufi, martafa'a manirtafa'a bikasrati sholat wala saum wala mujahadah wa inna martafa'a bil khuluqil hasan. Artinya tidak terangkat derajat seseorang karena banyaknya sholat dan bukan karena banyaknya puasa dan tidak juga karena banyak mujahadah sungguh-sungguh. Hanya satu terangkat derajat seseorang hamba karena budi pekerti atau karena akhlaknya. 9. Ini syarat-syarat bahawat. Walaupun bahawat saya cuma 5 menit kah, sembahyang 5 waktu, 10 menit kah termasuklah pada waktu itu jangan memikirkan kehidupan lah. 9. Memperhatikan, menyiapkan waktu untuk bertasbih dan mensucikan Tuhan. Misalnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan mu'alim syukur tambahi wala haula wala quwwata illa billahil alim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah berfirman dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna afwaja fasabbih
Dan kita hendak mendapat ketenangan, banyak-banyak baca tasbih. Aku pribadi 300 kali dan sehari itu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah sampai Allah. Mudah-mudahan ditetapkan kekuatan iman, keyakinan, kekuatan badan juga. Nah, ya Allah. 300 kali, ya paling kadang 100. Alhamdulillah mau syukur 490, ini nggak ada garing tapi ada papa ya Allah. Karena mengamalkan subhanallah alhamdulillah itu obat dari penyakit. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Nah, jadi saudara upaya kita tuh datang dari Tuhan. Aku tuh sering 300 kali dalam sehari semalaman baca itu. Lawan pulang ujian Nabi kita pada ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa aja Nabi Ibrahim? Mur ummataka ya Muhammad birasil jannah. Suruh umatmu Muhammad dan berkebun surga. Bingung Nabi kita. Kayak apa berkebun di sana kalau masih hidup di dunia lagi. Kill jadinya Nabi Haib. Nabi Ibrahim kayak berkebun di sana. Suruh baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah satu kali baca satu kebun di sana. Namun sehari semalam 100 kali kan 100 kebun di sana. Namun cacat tahun berapa? Mun bisi kebun datangi sana, kan bisi kebun apa lanjut tanya sana tadi. Lalu nak kedua pulang. Kalau minat sakit benar nih, rasanya kehidupan nih. Orang panjang nambah serba salah. Hidup salah, mati salah. Minta kebun di sana berbuah ke dunia. Minta kebun di sana buah ke dunia. Lancar ya. Kalau bilang pak bubur ke rumah ada apa? Usaha juga usaha di sana berbuah. Tapi jangan meminta semiaan. 30% aja disulti. Jangan minta 100%. 30%. Ini aku berkesah pulang. Ini aku waktu di rumah guru aja malam di Bati-Bati. Ada orang klien namanya Abdullah. Berdagang di pasar 5. Barang putnya utang. Bingung jadinya. Datanglah pada guru ajana. Kayak apa baru nih. Di sini kan baca aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kamu gawin apa? Bingung dikebe sementara ini ya. Selamat. Nah aneh. Etik 20 ini kenapa bintang 30? Etik 20 bintang 30 aneh. Tapi kalau bayar utang bingung etik 20 kata kau bayar utang doang. Datang pulang mengadu lawan sidik. Udah kamu pulang aja sih. Waktu di Palam dia kesini pada Cempakau aja. Rami juga gitu pulangan. Dulang ya. Ada pemulihan pulang datang padang sidin. Di dalam lubang tunai kami minta kebun ikan di sana berbuah dan berbuah di tengah. Minta buahnya di sini. Tulang orangnya. Itu ujian kan yang kalau situ kan diuji loyong. Baik matanya menembok lah. Minta buah di sana berbuah di sini. Mbak dilenggang yang kena menciat tentang Hawa bayar utang dapat juga aku jakatnya. 4 tahun waktu masih di Bati-Bati ya. Minta buah di sana. Cuman ya gurunya jangan 100%. Kata 50% aja gitu. Nanti kita sunyian sana dapat bagian. Ini ujian Nabi Ibrahim lawan Nabi kita Muhammad SAW. Apa ada dari Quran ada. Tasbih bihan. Untuk mendapatkan ucapan tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata. Kebanyakan gue sakit gigi lu kata kau aja. Subhanallah barang. Subhanallah barang. Tasbih juga singkat itu. Cuma ada kebun di sana. Berkebun di sana. Nah, karena anak pintar nggak ada kebunnya mah. Kalau legalnya bisa protes ke perpanjangan. Kayak orang negara. Ini apa? Nih, aji ading guru jumrang.
Karena kemarin semua menelpon. Aku ini ada jualan handphone ganal kan. Ini dengan abah umur 65 tahun. Ya bayar. Ulang pada pian dulu nang uring mah Haji Idris kah dulu. Nang di atas lah. Ini di Haji Jani kah sini. Kenapa ya aja jemaahnya kan bertambah-tambah ya. Jemaah kan bertambah-tambah. Umur 65 jemaah nih itu aja kan bertambah-tambah kan. Ini beli tambah jemaah nih imung dua kan si guru ini kan. Menurutku kada berkurang malah senang daripada bertambah. Terus itu dipakai, nah bertambah itu urusan Tuhan menurut dirinya, nah, bukan urusan aku ya. Udah cukup amalkan aja Al-Nasrah. Mulai malam Senin 152 kali. Banyak aja, wah pokoknya ini. Coba baca banyak aja. Jarak sejam aja cuma baca itu. Nah dibaca surah 2 ayat 2 itu protes kebanyakannya ya. Mahadewa, India itu Mahadewa, 11 tahun di hutan, keluar hutan ini pembicaraan sabda diikuti orang ini, orang kita disuruh 152 kali selama 40 kebanyakan, jangan kayak apa anak banyak jemaah, ayo hai jaga. Jadi niat pertama sebelum baca minta bukakan hati lawan pikiran. Minta bukakan hati pikiran saudara-saudara, minta bukannya datang ya, perturun pengajian memang. Orang Pak Nala kejar minta angkat derajat kehidupannya. Coba dia dikumpul kok. Pak Inama harusnya minta nasulit, minta mudahkan. Dua jenis tadi itu kok. Atau anak minta sobik itu aja. Orang sudah disuruh itu aja kebanyakan protes. Paling sejam, siapa ada sejam itu? Kalau Imam Ghazali menyuruh kita nih, nah sehari semalam itu bagi 4 aja setiap, ya kan? Bagi 3, 8 jam, 8 jam begawi, 8 jam istirahat, 8 jam itu kalau menurut Imam Ghazali. Ini usaha jam aja, kayak nyari usaha juga, ya usaha kita bukakan hati lawan. Nah, apalagi berdagang. Untuk buka hati ragu berjualan. Menurut ada terbuka hati sudah ada ranai lagi. Jangan kalah di supermarket. Nah, kita orang nama Tuhan minta ya untuk ajar kita. Nah, sudahlah. Ini itu aja kami Allah cukup suruh itu jam protes ya Allah. Mau ya aku mamai sebisa kali. Nah, habis sudahlah. Sabda Nabi Muhammad, man talaba syai'an bijiddin wajadah. Artinya barang siapa menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh, niscaya akan diperolehnya. Firman Allah, wa annal insani illa ma sa'a. Artinya tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Murasi rahimahullah. Apa jarak Abdul Abbas Al-Murasi ini? Lau jibtu an rabbi lahzatan wahidatan ma adatu nafsi minal basar. Ini orang yang sungguh-sungguh menggunakan keyakinan dan pandangan lah. Artinya jikalau terdinding aku dengan Tuhanku, namun terdinding lawan Tuhan, ujar Syekh Abdul Al-Murasi, walaupun sekejap mata, maka tidak aku katakan diriku manusia. Sekejap ya kaman orang berhari. Seandainya tadi ini aku lakukan ini sekejap aja, tidak aku katakan diri manusia. Berarti di sini menganggap diri sini binatang. Nah ini siapa bilang apa yang akan jadi wali orang lah. Apa orang menjaga hati supaya jangan kadang ingat. Sekejap aja kada gampangan. Nah, kita barang waktu memberanai di rumah daripada memikirkan dunia kada betihang. Sudahlah jadi cara cikir mana dipakai terserah kan. Kedua, dari jalan mendapatkan pahit ilahiyah. Kita masih bicara pahit lah, tapi syaratnya bahwa
Kedua, dari jalan mendapatkan faedah ilahiyah, menisbahkan diri atau membahasakan diri bahwa diri ini daripada Nur Muhammad SAW dengan takkik dan tamkin. Bahwa diri Muhammad dengan takkik, yakin rasakan takkik bujur-bujur jangan terkecualikan, dan tamkin tetap istiqamah sampai akhir. Ya. Ini kalau mendapat faedah ilahiyah, limpahan kasih sayang dari berkata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, wa minka akrimna bi ilmin azaliin wa amalin ila inqida'il ajal. Syekh Salman Al-Madani berkata, kami mohon kepadamu ya Allah kemuliaan, dari engkau ya Allah kemuliaan, muliakanlah kami. Ternyata menurut Syekh Salman Al-Madani, mulianya seseorang dengan ilmu azali. Yang dimaksud dengan ilmu azali itu sebenarnya adalah masalah hakikatul Muhammadiyah, masalah fana dan istighraq pada nur. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan, satu aja, fana dan istighraq di nur, keyakinan rasakan diri Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan. Pertama, kemuliaan di sisi Allah, kita dengan mendapat rahmatnya. Kedua, kemuliaan di sisi Nabi dengan mendapat sekalinya amalnya paling istighraq aja. Nah, lihat dikasih kumpul apa benar sama ada. Pertama, jalur kumpul musyahadah Nur Muhammad lebih afdal daripada musyahadatul af'al, lebih afdal daripada musyahadatul sifat, lebih afdal daripada musyahadatul asma, lebih afdal daripada musyahadatul jad, lebih afdal daripada zikir, selawat dan kada balas semacam. Ujar beliau dalam kasetnya, fana di Nur Muhammad indah malikin muqtadir. Karena keyakinannya, perasaannya, dirinya Nur Muhammad di sisi Tuhan yang kuasa, lawan Tuhan yang kuasa, sekaligus lawan Nabi kita nang. Nah, jadi ternyata untuk mendapatkan kemuliaan hanya dalam fana lawan istighraq di nur. Nah, kalau fana kan keyakinan rasakan diri. Kalau istighraq, kerjakanlah di tempat khusus, waktu khusus, pejamkan mata, tutup. Istighraq. Nah, bagi orang namanya istighraq, ala qabdati rahmannya, ini orang ini dalam genggaman kasih sayang Tuhan nih. Biarnya kada beristighfar, ya ampun Tuhan dosanya. Yang orang dalam genggaman kasih sayang Tuhan tadi. Jadi jari kumpul, perhatikan kasetnya. Gerak kecupuan Muhammad tasbih ya. Nah ini halus banget pahaman. Gerak kecupuan Nur Muhammad tasbih. Apa pengertiannya nih? Diri Nur Muhammad. Narang diri kan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lawan. Ini cecupuan aja, cecupuan orang lain apa cecupuan, ini cecupuan ini nah, ini cecupuan nih. Jari guru aja nang diri Nur Muhammad. Bila bergerak nah. Ya guru selumpur gerak kecupuan ini tasbih nih. Nah, biarkan dapat tasbih sudah hukumnya tas. Kalau dapat bacaan tasbih baru, cuma kan dapat kebun di sana. Tapi dalam genggaman kasih sayang, surga juga ada di sana cuma. Tadi usah memetik-metik buah di sana lagi, malih memetik-metik buah di sana ya kalau. Sekali guru gerak kecupuan ini nah, tasbih sudah. Jadi jangan guru aja anak. Nam bergerak siapa? Ayo jadi jawabannya apa ya? Nam bergerak Nur Muhammad. Nam menggerakkan ada lain daripada Tuhan kita sebenarnya. Ini mislah gitu sudah. Jangan dicari itu kan. Nam melihat Nur Muhammad. Nam melihatkan tuh. Ini rahasianya ada lain. Nam mendengar Nur Muhammad. Nam mendengarkan. Ini kayak kapas membenang kan. Nam berjalan Nur Muhammad nam menjalankan kan. Tuhan berjalan mustahil. Paham ya jadi. Tuhan berjalan kayak kita. Pengkafiran sama kayak kita. Tapi kalau nam berjalan Nur Muhammad rahasianya kada lain. Nah kayak kapas membenang. Benang nang ke situ kemari. Apa kapas kada ada lah di sana. Jangan dicari itu kan. Tuhan menjadi rahasia itu maksud Allah muhitun lil
Tuhan sudah liput. Pada sekali jasmani lawan rohani. Nah, jadi juga jangan beribadat Muhammad menggerakkan adalah neka itu bagus. Nah, jadi di sini dipadatkan oleh Syekh Muhammad Dhani untuk mendapatkan kemuliaan hanya dalam fana dan is. Setelah mengetahui bahwa sebenarnya diri adalah nur Nabi Muhammad, maka amalkan. Artinya ini maksud dalam amalkan keimanan, ini kepercayaan, keyakinan, disertai dengan segala perasaan bahwa diri ini adalah Nur Muhammad. Amalkan sampai akhir hayat, sampai kita meninggal. Ini orang mati lenyap kan? Ini kena orang mati lenyap kan? Ada kerajaan jadi meninggal ya. Ini kena rohaninya nih. Kembali sampai ke hadirat Tuhan suci diterima dengan rahmat dan ini berkat hubungan dirinya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah pada hadis kuncinya, "Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya'a li ajli." Aku jadikan engkau wahai Muhammad karena aku, dan aku jadikan sesuatu karena engkau. Kalau pada Nabi kan ada kita, dari sini kita disuruh untuk membuka diri Nabi karena Nabi, jadi ada kita supaya kita dapat kemuliaan. Maupun dari hadis kunci ini ialah orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad akan memperoleh bait Rabbaniyah. Nah, dipandang dari kasih sayang Tuhan firman Allah pada hadis kunci lainnya, "Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika." Artinya aku jadikan engkau wahai Muhammad daripada nur jatuh, dan aku jadikan makhluk daripada engkau dalam kurung daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hadis kursi itu ialah jalan untuk mengambilkan diri kepada diri zat Tuhan yang mulia adalah hanya dengan melalui jalan hakikat Muhammadiyah, jalan fana di Nur Muhammad, tenggelam dan karam di Nur Muhammad. Tujuan dua hadis kursi di atas. Wallahu a'lam. Sampai sinilah karena kita selama lagi. Insyaallah karena mungkin libur pulang kita hari Sabtu anda Mang Samba. Seninnya kena ke 4 hari di apa sampit. Nah, cuman kena hari Jumat pagi karena ibu-ibu nak hantar baiatnya. Silahkan pagi datang ke sini. Siapa yang belum? Nah, ini ibu-ibu nak hantar 60 bulan Maulid. Nah, orang lain aja datang kemari lah. Jadi ada memikir ayo aja kena. Pada ini malam hari Jumat pagi jam 6 Jumat aja kita selesai. Karena Sabtu itu anak berangkat aku. Di sini juga adanya. Ya nukan wadai sedikit pakai selamatan jangan banyak-banyak kata makannya lah. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alimna ma yakuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.